Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah praktik kewirausahaan. Nah, di pertemuan kita yang lalu kita membahas mengenai bisnis model kanvas. Nah, di bisnis model kanvas ini di pertemuan yang lalu itu kita membahasnya secara overall dulu. Kalian sudah tahu bahwasannya di bisnis model kanvas ini ada 9 blocks yang akan menjadi isian kalian yang bakalan kalian isi gitu untuk melihat cara kerja bisnis model kalian itu seperti apa gitu kan. Jadi ini sebenarnya kayak bagaimana sih sebenarnya bisnis kita berjalan, operasinya itu seperti apa, kerjasama dengan siapa, mendapatkan pendapatan dari mana, sampai kepada pembiayaan kita itu seperti apa. Nah, di pertemuan kita yang kali ini kita akan mendalami bisnis model kanvas ini sendiri. Nah, kita akan mengawalinya dari sisi kanannya, the right side. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di materi kalian masing-masing, kali ini kita akan bahas yang sebelah kanan. Tadi minggu lalu kan sudah saya katakan bahwasanya kalian coba membuat bisnis model kanvas kalian dari bisnis kalian, dan akan kita bahas bagaimana sebenarnya, apakah sudah tepat atau belum, atau setidaknya ada perubahan nggak yang harus kalian buat di dalam bisnis model kanvas kalian masing-masing. Oke, setelah saya lihat ada beberapa yang sudah mulai mengena cara kalian mengisinya, ada juga beberapa yang masih hit and miss, tapi bukan berarti salah. Ini tinggal kita benerin, bisa kita asah lebih bagus lagi sehingga kalian bisa mendapatkan bisnis model yang bisa kalian pahami dan bisa kalian jalankan secara optimal. Nah, untuk itu juga kita sudah tahu, kita ulangi dulu ya, berarti bisnis model kanvas itu sendiri kita mulai dari customer segment, baru ke value propositions, ke channels, ke customer relationships, terus ke revenue streams. Nah, itu yang sebelah kanan. Oke. Baru lanjut ke key resources, lanjut ke key activities, lanjut ke key partners, baru lanjut ke cost structure. Oke, itu yang sebelah sisi yang sebelah kiri. Oke. Layaknya yang minggu lalu saya bilang bahwasannya mengisi bisnis model kanvas ini adalah layak kita membaca sebuah novel, apalagi berkaitan sama yang namanya startup bisnis. Saat kita mulai, cara kita mengisi bisnis model kanvas ini berurutan dari 1 sampai 9 itu tidak berubah-berubah. Oke? Nah, sebelah kanan kita bakalan fokus terhadap yang sebelah kanan, gitu kan. Sebelum kita masuk ke sebelah kanan ini, kita perlu balik dulu sedikit. Yang kemarin kan kita sudah ketahui bahwasannya kita udah pernah membuat yang namanya value proposition canvas kita, VPC kita. Oke, kita ketahui betul bahwasanya value proposition canvas ini juga bagian dari bisnis model canvasnya. Jadi dengan kata lain, seharusnya customer segment dan value proposition di BMC ini sudah bisa dengan gampang kalian isi, gitu kan. Bagaimana isinya kita bahas kembali dulu ya, value proposition canvas. Karena saya lihat ada beberapa di BMC justru value customer segment sama value proposition kalian berbeda dengan VPC canvas kalian. Nah, itu terjadi kesalahan. Salah satu kesalahan yang saya lihat sering dilakukan. Kita ambil contoh value proposition canvas di video yang lalu mengenai botol minuman itu. Oke, jadi seperti yang lalu, customer segmentnya itu adalah anak muda yang suka berolahraga. Oke, dimana kita tahu bahwasannya kerjaan dia saat berolahraga itu, saat dia ingin berolahraga adalah menuju ke tempat olahraga. Dia berolahraga, lalu ada pendinginan di situ, mencari minum, setelah itu membeli minuman tersebut, minum. Dan lalu kita lihat dari paintsnya sendiri, dia tuh kalau misalnya olahraga suka capek, berkeringat, haus,
susah cari minum, susah cari minuman yang steril atau yang bersih atau yang bagus gitu kan. Susah bawa botol minuman karena botol minuman kalau diletak itu suka hilang dan sebagainya gitu kan. Sehingga pada akhirnya ada keinginan dia, gains dia di situ, dimana dia pengen ada tempat minum gratis, atau dia ada pengen ada pegangan di botol. Jadi saat dia olahraga dia bisa membawa botolnya, itu nggak perlu diletaknya di sembarang tempat. Minuman langsung yang tersedia, mungkin tempat minumnya ada anduk, atau botol minumnya bisa menyimpan pernak-pernik seperti kunci atau uang recehan kecil untuk membeli minuman dan sebagainya. Sehingga itu dari sebelah customer segment itu, sehingga kita bisa merangkum dia adalah anak muda yang suka olahraga, yang mempunyai suatu permasalahan dan keinginan yang dia inginkan di saat dia olahraga tersebut. Sehingga kita ke sebelah kiri, si value proposition yang kita tawarkan mulai dari products and services antara lain adalah botol minuman. Ada juga sarung gantungan botol minuman tersebut, dan mungkin layanan antar minuman. Oke, jadi itu yang kita propose dalam produk and services kita. Sehingga pain relievers yang kita berikan itu adalah cerminan dari atau obat dari pain si customer seharusnya. Walaupun nggak mestinya semua kita selesaikan atau beri obat misalnya. Antara lain mungkin kita memberikan botol minuman yang BPA free, lalu botol minuman dengan pegangan, botol minuman dengan nama sendiri, customize ya, atau botol minuman dengan custom design sendiri. Pain relieversnya. Baru gain creatorsnya adalah botol minuman dengan tempat koin di bawah, botol minuman dengan gantungan kunci, dan yang lain-lain, sehingga kita membawakan value proposition adalah customized water bottle with small pocket socket. Jadi botol minuman itu bisa di customize desainnya, dan ada tempat menyimpan pernak-pernik mungkin seperti kunci atau uang-uang receh yang bisa dibawa-bawa seperti itu. Nah, itulah value proposition Canvasnya. Jadi sudah ada value yang kita berikan, nilai yang kita berikan, dan sudah ada customer segment, dan seharusnya kita sudah siap masuk kepada business model Canvas kita. Oke, sebelah kanan business model Canvas kita tarik dari yang VPC Canvas kita, sehingga seharusnya customer segment dengan gampang kita bisa taruh adalah anak muda yang suka berolahraga dan sadar akan kehidupan sehat. Nah, ini kenapa berubah? Karena di saat kita lakukan prototyping, di saat kita lakukan bertanya-tanya kepada si customer segment ini, rupanya ada masukan-masukan tertentu, sehingga kita observasi dan kita analisa, sehingga bukan hanya soal anak muda yang suka olahraga, tapi anak muda yang suka olahraga sadar dia akan kehidupan sehat. Nah, itulah customer segment bisnis ini. Lalu masuk kepada value proposition-nya, yaitu customized water bottle with small pocket socket dan hook tail-nya sendiri. Jadi ada gantungannya. Seperti tadi kan ada di saat olahraga susah dia bawa botol minuman, sekarang dia bisa pegang dengan kait-kaitnya sendiri. Nah, di situ setelah kita menemukan customer segment dan value proposition kita masuk kepada channels. Oke. Channels adalah bagaimana kita bisa membawa value-value yang kita punya itu sehingga si customer segment kita itu bisa dapat. Nah, perlu diketahui di sini bukan hanya soal membawa produknya ke customer segmentnya secara fisik, bukan soal itu saja, tapi termasuk dari cara kita mempromosikannya, cara bisa menyampaikan info kita mempunyai sebuah produk atau sebuah layanan yang akan diminati oleh si customer segment ini, sampai kepada bagaimana kita bisa mendeliver produk tersebut atau jasa tersebut kepada si customer segment kita. Lalu lanjut kepada bagaimana cara pembayarannya si customer itu saat dia ingin mendapatkan value kita, cara bayarnya seperti apa, sampai kepada feedbacknya, sampai kepada bagaimana cara bisa kita evaluasi, itu masuk dalam channel. Nah,
ingat yang kita butuhkan di sini ada yang utamanya saja, sehingga di sini saya buat channels botol minuman ini. Value-nya itu kita bisa berikan dengan cara pertama sosial media. Oke, informasi-informasi yang kita ada mengenai produk kita, mengenai mungkin informasi-informasi berkaitan sama olahraga atau berkaitan sama hidup sehat atau berkaitan sama botol minuman, kita alihkan semuanya ke media sosial, di mana dari situlah si customer segment kita bisa mendapatkan informasi lengkapnya. Selain itu, website sama blog menjadi media kedua di mana si customer segment kita bisa menggunakan website sebagai tempat dia bisa melihat produk dan barang dan informasi-informasi yang lainnya. Cara pembayarannya itu bukan dengan uang tunai, karena kita sudah masuk kepada revolusi industri 4.0 yang kita gunakan si customer segment. Cara mendapatkan produknya itu dengan membayar adalah melalui OVO atau e-money, seperti itu, dan itu di-embed ke dalam websitenya sehingga tidak meribetkan si customernya. Lalu menggunakan marketplace seperti mungkin Tokopedia, Shopee dan sebagainya sebagai channel di mana dia bisa mendapatkan produk kita. Dan pada akhirnya cara deliverynya itu dengan JNE atau delivery lainnya seperti Tiki dan lain-lain. Nah, itulah channels. Customer relationships adalah bagaimana kita bisa mempertahankan atau membuat si customer kita itu kembali membeli terus-terusan. Paling gampangnya seperti itu. Sehingga yang saya buat di customer relationships adalah dengan sarung botol custom atau exchange botol dengan exchange botol plastik. Jadi di sini programnya seperti ini. Setiap customer yang membawa botol-botol plastik, misalnya kayak merek-merek Aqua, Ades dan sebagainya, kalian pasti tahu kan air mineral, botol plastik air mineral. Bisa dia tukarkan misalnya 10 botol plastik, bakalan dia mendapatkan satu sarung botol custom setiap kali dia bisa mengexchange botol-botol plastik itu gitu. Semacam itu contohnya. Lalu yang kedua ada interchangeable bottle skin. Nah, ini yang adalah salah satu di mana dengan desain botol skin yang bisa dirubah-rubah. Pancingannya adalah supaya si customernya itu kembali membeli di perusahaan kita. Jadi sebenarnya kita bukan hanya menyediakan botol minuman, tapi juga skin daripada botol minuman tersebut. Nah, dari situ kita mendapatkan pendapatan kita itu bagaimana. Yang pertamanya udah pasti dari penjualan botol itu sendiri. Oke. Nah, yang kedua, nah ini menarik, fee desain botolnya. Jadi kita mendapatkan seperti yang di minggu lalu saya katakan, revenue stream itu jangan pernah hanya satu, tapi juga usahakan ada media-media lain atau cara-cara yang kalian bisa mendapatkan pendapatan di situ. Antara lain adalah fee di saat si customer kita ingin mengcustomize botol minuman dia. Lalu berkaitan sama yang customer relationship tadi, desain daripada botol skinnya itu juga bisa kita kenakan charge atau kenakan fee sehingga kita mendapatkan pendapatan yang lainnya di situ. Si customernya jadinya aku pengen ganti-ganti lah, sama halnya kayak ganti-ganti casing handphone kayak gitu. Kan kadang-kadang kan kita suka ganti itu keluaran handphone kita di mana pengen merubah suasana dan sebagainya. Nah, itu konsepnya sama dengan itu. Nah, itulah namanya business model canvas kita yang sebelah kanan, the right side ini. Coba kalian perhatikan yang business model canvas kalian masing-masing. Perhatikan yang sebelah kanan aja dulu. Kira-kira sudah sesuai nggak contohnya seperti yang saya sudah buat? Oke. Itu saya pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.